Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan membahas soal asli TKA tahun 2025 untuk persiapan TKA tahun 2026. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal TKA kimia untuk materi stoikiometri. Oke, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, fosfor merupakan salah satu unsur penting yang banyak digunakan dalam berbagai produk kimia, baik di bidang pertanian, industri, maupun laboratorium. Senyawa-senyawa fosfor memiliki peranan yang beragam, misalnya sebagai bahan pupuk, bahan tambahan makanan, hingga bahan baku pembuatan zat kimia lainnya. Beberapa contoh senyawa yang mengandung fosfor beserta massa molekuler relatifnya dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, di sini ada 5 jenis senyawa ya, beserta rumus kimianya dan nilai MR-nya masing-masing. Pertanyaannya, senyawa yang memiliki kandungan fosfor tertinggi adalah... Oke, soalnya cukup panjang ya. Nah, untuk soal seperti ini, biasanya kalimat atau paragraf pertama itu merupakan kalimat pengantar. Jadi, dibaca sekilas saja, atau mungkin bisa diabaikan apabila kita sudah memastikan di dalamnya tidak ada data yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan. Jadi, kita langsung fokus saja ke apa yang ditanyakan. Untuk soal nomor 1 ini, kita perhatikan yang ditanyakan adalah senyawa yang memiliki kandungan fosfor tertinggi adalah, kandungan itu sama dengan kadar ya. Nah, kita disuruh menentukan pada senyawa apa di antara kelima senyawa ini yang kadar P-nya paling tinggi. Ingat, untuk menentukan kadar unsur dalam senyawa, dalam hal ini unsurnya adalah fosfor atau P ya. Rumusnya adalah persen unsur, berarti persennya P, sama dengan AR unsur atau ARP dikali dengan indeksnya unsur, berarti indeksnya P, dibagi dengan MR senyawanya, kali 100%. Nah, ini tidak perlu kita cari satu persatu ya, berapa kadar P-nya, karena yang ditanyakan adalah jenis senyawanya, bukan berapa kadar tertinggi. Lalu, bagaimana cara kita menentukan senyawa yang memiliki kadar P tertinggi? Nah, caranya adalah kita perhatikan, untuk ARP, kelima senyawa berarti semuanya sama ya. AR-nya adalah 31. Kemudian untuk indeks P atau jumlah atom P pada senyawa, perhatikan dari kelima jenis senyawa ini, indeks P atau jumlah atom P sama semua yaitu 1. Berarti yang membedakan besar kecilnya kadar P dalam senyawa adalah nilai massa molekuler relatif atau MR-nya. Jadi ARP-nya kita abaikan karena sama semua ya. Indeks P-nya juga kita abaikan, ini juga sama semua, 100%-nya juga sama semua, berarti kita hanya membandingkan MR senyawanya saja. Nah, persen P atau kadar dengan MR senyawa itu berbanding terbalik. Artinya, semakin besar nilai MR suatu senyawa, maka kadar fosfor akan semakin rendah. Jadi, kebalikannya ya. Nah, karena yang ditanya adalah kadar fosfor tertinggi, berarti kita pilih senyawa yang nilai MR-nya paling kecil. Pada tabel, yang nilai MR-nya paling kecil, yaitu 120, adalah senyawa NaH2PO4 atau natrium dihidrogen fosfat. Berarti pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita langsung fokus ke paragraf yang kedua saja. Dalam suatu percobaan, campuran 10 liter etana atau C2H6 dan propana atau C3H8 dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan 36 liter air. Reaksi pembakaran masing-masing gas sebagai berikut. Berapakah volume total gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran campuran tersebut jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita buat reaksinya dulu ya. Yang pertama adalah reaksi pembakaran etana atau C2H6. Yang kedua, reaksi pembakaran propana atau C3H8. Nah, kedua reaksi ini belum setara ya, jadi kita setarakan dulu. Untuk reaksi yang pertama, C di sebelah kiri 2, berarti di ruas kanan harus 2 juga. Kemudian jumlah atom H di kiri 6, di kanan masih 2, berarti koefisiennya kita ganti 3.
Untuk O menyesuaikan, di kanan ada 4 ditambah 3 berarti 7 ya. Berarti koefisien di ruas kiri kita ganti 7/2 supaya total atom O-nya juga 7. Lanjut, reaksi yang kedua, atom C di ruas kiri 3, maka di ruas kanan juga harus 3, koefisiennya kita ganti 3. Lalu atom H di ruas kiri 8, maka di ruas kanan koefisien H2O-nya kita ganti 4. Untuk atom O, di ruas kanan ada 3 kali 2, 6 ditambah 4 berarti 10 ya. Maka di ruas kiri juga harus 10, koefisien O2 berarti kita ganti dengan 5. Bisa ya? Lanjut kita lihat data yang diketahui di soal. Dalam suatu percobaan, campuran 10 liter etana dan propana dibakar sempurna. Berarti 10 liter itu adalah volumenya etana tambah propana. Jelas ya? Jadi total kedua volume senyawa ini, etana dan propana, adalah 10 liter. Kalau kita misalkan etananya sebanyak X liter, berarti propananya atau C3H8-nya adalah 10 dikurang X liter. Paham ya? Jadi X ditambah 10 dikurang X itu sama dengan 10 liter. Lanjut. Pada soal disebutkan gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, di sini karena volumenya si C2H6 dan C3H8 itu sudah diketahui walaupun masih dalam bentuk variabel ya. Berarti volume untuk gas lainnya itu bisa kita tentukan berdasarkan perbandingan koefisiennya. Kita tentukan volumenya si H2O ya. Pada reaksi pertama, perbandingan koefisien C2H6 dengan H2O adalah 1:3. Berarti volumenya H2O adalah 3/1 dikali X atau sama dengan 3X liter. Ini adalah volume H2O pada reaksi pertama. Lanjut, pada reaksi kedua kita tentukan juga volumenya. Perbandingan koefisiennya 1:4, berarti volume H2O-nya adalah 4/1 dikali 10 min X ya, atau 40 dikurang 4X liter. Ini adalah volume H2O pada reaksi kedua. Nah, kita lihat lagi di soal. Di soal dikatakan campuran ini menghasilkan gas karbon dioksida dan 36 liter air. Air itu adalah H2O ya. Jadi total volume H2O adalah volume H2O pada reaksi pertama ditambah dengan volume H2O pada reaksi kedua, yaitu sama dengan 36 liter. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai X-nya. 3X dikurang 4X adalah min X atau min 1X. Sama dengan 36. 40-nya pindah ruas jadi min 40 ya. Maka X sama dengan 36 dikurang 40 adalah min 4. Ini masih min X ya. Sama-sama dikali negatif, jadinya X sama dengan 4. Karena nilai X-nya sudah diketahui, berarti kita sudah bisa menentukan volumenya si etana, yaitu sebanyak X liter atau sama dengan 4 liter. Nah, kalau etananya 4 liter, berarti volume C3H8-nya sama dengan 10 dikurang X atau sama dengan 10 dikurang 4 atau sama dengan 6 liter. Jelas ya? Nah, sekarang kita cari volumenya si CO2 dari masing-masing reaksi dulu. Untuk reaksi yang pertama, caranya sama ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi volumenya si CO2 sama dengan 2/1 dikali 4 atau sama dengan 8 liter. Nah, lanjut. Volume CO2 pada reaksi yang kedua, ini volumenya sama dengan 3/1 dikali 6 atau sama dengan 18 liter. Jadi, volume total gas CO2 yang dihasilkan pada pembakaran campuran ini adalah 8 ditambah 18 atau sama dengan 26 liter.
Dan pilihan jawabannya adalah yang D. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Silakan dibaca sendiri dulu soalnya. Kemudian kita langsung fokus ke kalimat. Sebuah stasiun pemantau kualitas udara mengambil sampel udara di area industri sebanyak 6 liter pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Berarti diketahui volumenya ya. Kita buat yang diketahuinya, yaitu volume sampel atau VS ya, sama dengan 6 liter. Lalu diketahui juga suhunya, yaitu 25 derajat Celcius, dan tekanannya, yaitu 1 atm. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi sulfur dioksida di area industri sebanyak 0,0002% volume. Jadi, di dalam sampel udara terdapat sulfur dioksida atau SO2 sebanyak 0,0002% volume. Berarti persen volumenya SO2 ya, sama dengan 0,002% atau kita tulis 2 kali 10 pangkat min 4%. Pertanyaannya, berapakah jumlah molekul SO2 yang terdeteksi dalam sampel? Diketahui bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi bilangan Avogadro atau L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah molekul atau jumlah partikel dari SO2. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita tentukan dulu berapa volume SO2 di dalam 6 liter sampel udara ya. Karena konsentrasi atau persen volumenya sudah diketahui, berarti untuk mencari volume SO2 sama dengan persen volume dikali dengan volume sampelnya. Sama dengan persen volumenya 2 dikali 10 pangkat min 4 persen, berarti per 100 ya. Dikali volume sampelnya adalah 6 liter. Sama dengan 2 dikali 6 adalah 12, dikali 10 pangkat min 4, terus per 100 lagi. Berarti jadinya 10 pangkat min 6. 100 ini adalah 10 pangkat 2. Karena pembagian berarti pangkatnya dikurang min 4 dikurang 2 itu sama dengan min 6. Lanjut, yang ditanyakan adalah jumlah partikel atau jumlah molekul dari SO2. Ingat, untuk mencari jumlah molekul atau jumlah partikel, rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, untuk jumlah molnya di soal belum diketahui ya. Berarti kita harus cari dulu jumlah molnya ya. Karena volume SO2-nya sudah diketahui, kemudian juga di sini diketahui suhu dan tekanan. Suhunya 25, tekanannya 1 atm. Berarti ini adalah kondisi atau keadaan RTP. Ingat, untuk mencari jumlah mol pada keadaan RTP, diketahui volume, rumusnya adalah jumlah mol sama dengan volume per 24,4. Sama dengan volumenya 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi 24,4 sama dengan 0,49 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini adalah jumlah molnya. Kita lanjut mencari jumlah partikel atau jumlah molekul SO2-nya, berarti sama dengan molnya tadi sudah ketemu ya, yaitu 0,49 kali 10 pangkat min 6 dikali L atau bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 0,49 dikali 6,02 itu sama dengan 2,95 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 23, karena perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan ya. Min 6 ditambah 23 adalah 17. Berarti dikali 10 pangkat 17 molekul. Berarti jumlah partikel atau jumlah molekul SO2 di dalam sampel udara adalah 2,95 kali 10 pangkat 17. Dan pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, jelas ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk paragraf pertama, silakan dibaca sendiri ya. Kita langsung ke persamaan reaksinya. 2 CuO ditambah C menghasilkan 2 Cu ditambah CO2. Di laboratorium sekolah, seorang murid mereaksikan 39,75 gram CuO dan 3,0 gram karbon.
berapa gram tembaga murni atau Cu maksimum yang dapat diperoleh. Diketahui ArCu 63,5, O16, dan C12. Kita buat persamaan reaksinya dulu ya, yaitu 2CuO ditambah C menghasilkan 2Cu ditambah CO2. Nah, di sini persamaan reaksinya sudah setara ya. Lanjut kita tulis apa yang diketahui. Seorang murid mereaksikan 39,75 gram CuO. Berarti CuO-nya 39,75 gram. Dan 3,0 gram karbon. Jadi C-nya ya, karbonnya 3,0 atau kita tulis 3 gram. Berapa gram tembaga murni Cu maksimum yang dapat diperoleh? Berarti yang ditanyakan adalah massa atau gramnya si Cu. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita cari dulu jumlah mol dari masing-masing reaksi ya. Karena yang diketahui adalah gram atau massanya, maka jumlah molnya sama dengan gram per mr masing-masing reaksi. Nah, untuk CuO berarti mr-nya kita cari dulu ya. Mr sama dengan MrCuO sama dengan ArCu. ArCu diketahui di soal yaitu 63,5 ditambah dengan ArO. ArO adalah 16. 63,5 ditambah 16 itu sama dengan 79,5. Berarti molnya CuO sama dengan 39,75 per 79,5 atau sama dengan 0,5 mol. Lanjut kita cari molnya karbon atau molnya C ya, yaitu sama dengan gram per Ar, gramnya 3, Ar-nya 12, berarti 3 per 12 atau sama dengan 0,25 mol. Lanjut sekarang kita cari molnya si Cu ya. Kita gunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya si Cu per koefisien reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Nah, cara menentukan reaksi yang habis bereaksi adalah mol dibagi dengan koefisien. Yang nilainya paling kecil itulah yang menjadi reaksi pembatas. Kita coba ya. Untuk CuO, molnya 0,5 dibagi 2 berarti 0,25 ya. Ingat, CuO mol per koefisiennya adalah 0,25. Kemudian untuk C, mol per koefisiennya adalah 0,25 dibagi 1 atau 0,25, berarti sama ya mol per koefisiennya. Jika sama, maka keduanya bisa menjadi reaksi pembatas atau keduanya habis bereaksi. Berarti bisa kita gunakan salah satunya saja, terserah mau yang mana. Kita pilih CuO ya. Jadi di sini koefisien Cu per koefisien CuO dikali dengan, kalau koefisien CuO yang kita gunakan, maka mol di sini yang kita gunakan adalah molnya si CuO juga. Jelas ya? Sama dengan koefisien Cu 1, 2 maksudnya, per koefisien CuO juga 2, dikali dengan molnya CuO yaitu 0,5. Berarti molnya Cu sama dengan molnya CuO yaitu 0,5 mol. Karena koefisiennya juga sama. Nah, setelah molnya kita peroleh, barulah kita mencari massa atau gramnya si Cu. Sama dengan mol dikali Ar. Ar-nya si Cu ya. Molnya 0,5 dikali Ar-nya sama dengan 63,5 sama dengan 31,75. Jadi, gram Cu murni yang dapat diperoleh adalah 31,75 gram dan pilihannya adalah yang B. Cukup jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Silakan di stop dan dibaca sendiri dulu soalnya. Kita langsung ke kalimat. Seorang peneliti bidang pertanian ingin membuat kristal kalium klorida atau KCl dari kalium hidroksida dan asam klorida. Persamaan reaksi yang terjadi KOH atau kalium hidroksida ditambah HCl atau asam klorida menghasilkan KCl dan H2O. Untuk persamaan reaksinya kita tulis asamnya dulu ya. HCl dulu, kemudian ditambah KOH menghasilkan KCl ditambah H2O. Di sini persamaan reaksinya sudah setara ya. Kemudian larutan yang tersedia di laboratorium adalah sebagai berikut. Jadi ada HCl 1 molar, ada HCl 2 molar.
ada KOH 1 molar dan ada KOH 2 molar. Diketahui ARK sama dengan 39, ARCl 35,5. Secara teori, manakah komposisi berikut yang jika direaksikan akan menghasilkan tepat 29,8 gram kristal KCl? Nah, di sini ada 3 pernyataan. Kita disuruh menentukan mana pernyataan yang benar menghasilkan 29,8 gram KCl, mana pernyataan yang salah. Oke, jadi KCl yang diinginkan adalah sebanyak 29,8 gram ya. Nah, untuk menentukan mana pernyataan yang benar atau mana pernyataan yang menghasilkan 29,8, kita tidak perlu mencari atau menghitung satu persatu ya. Tetapi caranya adalah kita cari dulu molnya KCl menggunakan rumus gram per mr. mr-nya KCl berarti ARK yaitu 39 ditambah ARCl yaitu 35,5 atau sama dengan 74,5. Berarti molnya KCl sama dengan gramnya 29,8 dibagi 74,5 atau sama dengan 0,4 mol. Nah, karena koefisien KCl itu sama dengan koefisien reaksi-reaksinya, maka mol KCl itu harus sama dengan mol reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Artinya, mol terkecil dari reaksi harus 0,4 mol. Atau jika kita ubah menjadi satuan milimol, jadinya 400 milimol. Jadi, untuk mendapatkan 29,8 gram KCl, maka salah satu atau kedua mol reaksi itu harus 400 milimol. Pada pernyataan, molnya tidak diketahui, tetapi yang diketahui adalah volume dan konsentrasi. Berarti untuk mencari molnya, kita gunakan rumus mol sama dengan M atau konsentrasi dikali volume. Kita lihat pernyataan yang pertama ya. 300 ml larutan dari botol B. Botol B adalah HCl, konsentrasinya 2 molar. Berarti 2 dikali 300 atau sama dengan 600 milimol. Ditambah dengan 200 ml larutan dari botol C. Botol C adalah KOH, konsentrasinya 1 molar. Berarti molnya adalah 1 dikali 200 atau sama dengan 200 milimol. Nah, reaksi pembatasnya adalah KOH atau mol terkecil reaksinya adalah 200. Sedangkan untuk menghasilkan 29,8 gram KCl, mol terkecilnya itu harus 400 milimol. Berarti pernyataan yang pertama salah. Jelas ya? Lanjut ke pernyataan yang kedua. 200 ml larutan dari botol B. Botol B adalah HCl, konsentrasinya 2 molar. Berarti molnya adalah 2 molar dikali 200 atau sama dengan 400 milimol. Ditambah 300 ml larutan dari botol D. Botol D adalah KOH, konsentrasinya 2 molar. Berarti molnya 2 dikali 300 atau sama dengan 600 milimol. Nah, perhatikan, mol terkecilnya adalah molnya HCl, yaitu 400 milimol, sama dengan molnya KCl, berarti pernyataan yang kedua benar. Lanjut lagi ke pernyataan yang ketiga ya. 400 ml larutan dari botol A. Botol A adalah HCl 1 molar, berarti molnya adalah 1 dikali 400 atau sama dengan 400 milimol. Ditambah 500 ml larutan dari botol C. Botol C adalah KOH, konsentrasinya 1 molar. Berarti molnya adalah 1 dikali 500 ml atau sama dengan 500 milimol. Nah, mol terkecilnya juga sama dengan molnya KCl ya, yaitu 400 milimol. Berarti pernyataan ketiga juga benar. Oke, jelas ya? Semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.